Selamat pagi Pak ya. Pagi Pak Komar. Kabar? Alhamdulillah baik. Boleh saya menanyakan Oke, pertanyaan? silakan silakan. Dalam momentum yang sangat spesial ini, saya ingin bertanya apa makna Sumpah Pemuda dalam perspektif Bang Haji. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat mendalam dan tajam. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh anak bangsa di Republik ini. Mudah-mudahan momentum Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Saya ingin mengangkat dua diksi penting terkait dengan Sumpah Pemuda ini. Yang pertama adalah evolusi kesadaran, yang kedua imajinasi kolektif. Saya ingin mengawalinya dengan pemikiran dari seorang filsuf Prancis yang bernama Pierre Teilhard de Chardin, yang juga seorang imam Jesuit, ahli paleontologi, kemudian juga kosmolog, dan menguasai bidang-bidang lain. Bukunya yang sangat terkenal terkait dengan evolusi kesadaran adalah Phenomenon of Man. De Chardin membagi tahapan evolusi bumi menjadi 3 level atau 3 tahap. Yang pertama disebut sebagai geogenesis. Bagaimana terbentuknya unsur-unsur fisika dan kimia di planet bumi ini. Tahap kedua adalah terbentuknya makhluk hidup, mulai dari jasad dernik, flora, dan fauna yang disebut dengan istilah biogenesis. Dan tahap ketiga, De Chardin menyebutnya sebagai noogenesis atau pembentukan kesadaran yang dimiliki hanya oleh manusia. Nah, setiap manusia mengalami evolusi kesadaran. Mulai dari kesadaran secara individu, jadi masing-masing individu merasakan perbedaan dengan individu lainnya. Kemudian meningkat menjadi kesadaran kelompok. Tentu saja kesadaran kelompok kecil dulu. Para leluhur bangsa Indonesia awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka mengembangkan kebudayaan nomaden atau berpindah-pindah. Mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu sumber daya alam yang begitu berlimpah disediakan oleh hamparan alam Nusantara. Setelah mereka menetap, mereka kemudian membentuk kelompok yang lebih besar dan mengembangkan kebudayaan berdasarkan karakteristik tertentu yang disebut sebagai kebudayaan etnisitas. Maka kita mengenal misalnya saat ini etnis-etnis yang ada di wilayah Nusantara. Dari ujung barat, Aceh, kemudian bergerak ada etnis Batak, bergerak lagi ke arah timur ada etnis Minang, terus menyeberang ke Pulau Jawa ada etnis Sunda, Jawa, menyeberang ke utara ada etnis Dayak, agak ke timur sedikit ada etnis Bugis, Makassar, ke ujung timur lagi ada etnis Maluku, paling ujung timur di Papua ada etnis Asmat, Dani, dan sebagainya. Jadi, masyarakat di Kepulauan Nusantara berevolusi dari kelompok-kelompok kecil, dari kesadaran kelompok kecil menjadi kesadaran kelompok yang lebih besar, yaitu kesadaran etnisitas. Tanggal 28 Oktober 1928, sekitar 94 tahun yang lalu, adalah momentum paling penting dalam evolusi kesadaran masyarakat yang ada di Nusantara. Apa yang terjadi 94 tahun yang lalu? Yaitu berkumpulnya perwakilan para pemuda dari berbagai daerah dengan berlatar belakang etnis yang berbeda untuk membulatkan tekad
mengikrarkan diri bahwa mereka ingin membentuk sebuah komunitas baru yang tidak lagi didasarkan pada perbedaan etnis. Tapi perbedaan etnis tersebut menjadi modal dasar. Mereka meleburkan diri dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Maka momentum 28 Oktober 1928 adalah perubahan atau evolusi kesadaran dari manusia suku ke manusia pasca suku. Atau istilah lainnya adalah menjadi kesadaran Indonesia. Dan Indonesia hakikatnya adalah imajinasi kolektif dari suku-suku yang ada di bentangan bumi Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Itu poin yang pertama, yaitu evolusi kesadaran. Poin yang kedua, proses pemindahan atau pengalihan atau pertumbuhan atau evolusi kesadaran dari manusia suku ke manusia pasca suku, itu yang saya sebutkan tadi dalam diksi yang kedua, yaitu imajinasi kolektif. Jadi Indonesia dibentuk atas kesadaran bahwa mereka melepaskan dalam tanda kutip kejatidirian etnisitasnya. Mereka bermimpi bersama, berimajinasi secara kolektif untuk membentuk masyarakat baru yang bernama Nation Indonesia, yang tidak lagi didasarkan pada kesamaan etnis, kesamaan agama, kesamaan kebudayaan, tetapi dibentuk atas dasar kesamaan cita-cita. Tahap berikutnya setelah Indonesia merdeka dan bangsa ini tumbuh beberapa dekade, sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, ada perubahan baru, evolusi kesadaran baru. Ketika kaum wanita Indonesia yang awalnya lingkup pergaulannya hanya 3 kasur, dapur, dan sumur, sejak dekade tahun 1960-an, sudah merambah ke dunia internasional. Mereka kemudian bekerja di berbagai negara sebagai tenaga kerja wanita dalam berbagai profesinya tentu saja. Dan ini menandai apa yang disebut oleh Romo Mangunwijaya sebagai manusia pasca Indonesia. Arus globalisasi adalah proses di dunia ini yang mendorong percepatan evolusi kesadaran tersebut. Dari manusia kelompok kecil menjadi manusia suku, menjadi manusia pasca suku atau manusia Indonesia, dan kini kita sudah merambah ke kesadaran baru, yaitu manusia pasca Indonesia. Ketika kita sangat intensif bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita tidak ingin mengembangkan nasionalisme sempit, right or wrong is my country. Tetapi kita ingin membangun nasionalisme yang berwawasan global. Dan kita ingin menjadi bangsa yang berperan aktif dalam ketertiban dunia dan tentu saja keadilan dan kemakmuran bersama di planet bumi ini. Semoga momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2022, 94 tahun sejak Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh para pendiri Republik ini, menjadi momen kita bersama untuk merenungkan sejauh mana langkah-langkah kolektif yang dilakukan oleh bangsa kita. Dan kita semua berharap bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang bisa mewujudkan tujuan berdirinya Republik ini sesuai dengan konstitusi, terutama yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. God bless all of you.